ilmu dari pengalaman para narasumber yang sungguh luar biasa. Selanjutnya kita akan melanjut dengan pembicara yang keempat dari sesi yang ketiga terkait dengan sebuah peta panduan tata laksana tumor otak di NTT yang akan dibawakan sesaat lagi oleh seorang ahli, Dr. Doni Argi, spesialis bedah saraf. Beliau menamatkan pendidikan profesi dokter dan spesialisasi ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saat ini aktif sebagai staf medis di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit W.J. Johannes Kupang serta Siloam Hospital Kupang. Selain itu, beliau telah mengikuti lebih dari 17 medical course sejak tahun 2008 dan aktif mengikuti lebih dari 14 medical scientific meeting sejak tahun 2009 dan aktif menerbitkan lebih dari 11 medical paper sejak tahun 2009. Langsung saja kita sambut Dr. Doni Argi, spesialis bedah saraf. Kepada dokter, kami silakan untuk membuka kameranya. Sudah? Sudah belum? Belum ya? Belum, Dok. Ya, ini? Sudah, Dok. Oke. Ya, selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Dilanjutkan dengan penyampaian materi. Ya. Oke. Mohon izin kepada guru, senior, sejawat, dan rekan-rekan untuk memulai. Sebelum mulai, saya akan mendongeng sedikit bila kita akan bepergian, misalnya dari rumah menuju tempat kerja. Tentunya kita harus mempunyai petunjuk atau peta mengenai karakteristik jalan yang akan kita lalui, sehingga kita dapat sampai ke tujuan secara optimal. Tidak capek, tidak terlambat, dan yang paling penting, selamat sampai tujuan. Nah, analogi ini menjadi poin topik bahasan saat ini. Tadi setelah kita mendengar presentasi dari Prof. Harik dan Dr. Roland, begitu berkembangnya ilmu bedah saraf di Indonesia. Pertanyaan yang timbul, di NTT bagaimana? Bedah saraf di NTT sudah bisa apa saja? Slide. NTT berada di bagian tenggara Indonesia, sebelah utara dibatasi oleh Laut Flores, sebelah selatan oleh Samudra Hindia, barat oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan negara Timor Leste adalah batas sebelah timur. Akses transportasi menuju Nusa Tenggara Timur sekitar 3 jam dari Jakarta, 2 jam dari Surabaya, 1,5 jam dari Denpasar, dan 1 jam dari Makassar dengan penerbangan langsung dan terjadwal setiap hari, kecuali dari Makassar. Penerbangan internasional, Kupang Dili juga tersedia. Tetapi sejak masa pandemi ini, transportasi domestik dan internasional dilayani secara terbatas. Slide. Luas area Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 47.000 km persegi, terdiri dari 3 pulau besar, Timor, Sumba, dan Flores, dan lebih dari 500 pulau kecil. Dengan struktur geografis yang merupakan provinsi kepulauan, maka transportasi laut dan udara lebih dominan dibandingkan transportasi darat. Khusus untuk rujukan pasien-pasien bedah saraf, transportasi laut merupakan pilihan yang paling masuk akal. Hal ini berdampak pada proses rujukan pasien bedah saraf menuju Kupang, di mana pilihan transportasi laut paling masuk akal, dan ketika sampai di Kupang, pasien seringkali mengalami penurunan kondisi, karena begitu lamanya waktu yang ditempuh. Slide. Di NTT, terdapat 50 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. RSUD Prof. W.J. Johannes di Kota Kupang adalah rumah sakit rujukan sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Pelayanan bedah saraf saat ini dilayani oleh 2 orang spesialis bedah saraf, dan mudah-mudahan beberapa tahun lagi tim akan bertambah sehingga dapat meningkatkan cakupan layanan bedah saraf. Fasilitas pemeriksaan penunjang berupa CT scan di Kota Kupang dilayani di 4 rumah sakit dan beberapa rumah sakit di luar Pulau Timor. Di Pulau Sumba terdapat di Waingapu, di RS Umbura Rameha, di Pulau Flores terdapat di RSU Siloam Labuan Bajo, dan di dan rumah sakit TC Healers di Maumere. Slide. Di dataran Pulau Timur, dan ini merupakan pulau di mana ibu kota provinsi berada, Kota Kupang, terdapat sebaran rumah sakit seperti pada slide ini, di mana pelayanan bedah saraf terpusat di Kota Kupang. Jarak terjauh menuju Rumah Sakit Johannes dari Atambua
perbatasan dengan Timor Leste memerlukan waktu 7-8 jam dengan transportasi darat. Dalam waktu dekat, kami akan fokus menjalin kerjasama dengan Pemda setempat untuk pelayanan bedah saraf di sana, karena merupakan lokasi yang strategis, merupakan perbatasan dengan Timor Leste, dan kami mencoba untuk menjajaki mudah-mudahan kerjasama pelayanan bedah saraf dengan Timor Leste. Nah, di Pulau Flores, Lembata, dan Alor, fasilitas CT scan hanya terdapat di RSU Siloam Labuan Bajo dan RSU TC Healers di Maumere. RSU Komodo dan RSU Siloam Labuan Bajo merupakan perhatian bagi kami untuk pengembangan bedah saraf ke depan, karena posisinya yang juga strategis dan merupakan upaya kami untuk mendukung pariwisata setempat dengan menyediakan layanan kesehatan yang memadai, khususnya bedah saraf. Slide. Di Pulau Sumba, sebaran rumah sakit didominasi oleh rumah sakit tipe C dan D. Kami telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umbura Rameha di Waingapu dengan memberikan pelayanan operasi untuk pasien-pasien hidrosefalus, dan mudah-mudahan kerjasama ini dapat berkesinambungan. Sehingga setelah melakukan operasi, kami bekerja melakukan pelayanan di pagi hari, malamnya kami melakukan talkshow, edukasi di radio. Tempatnya sederhana, tetapi fasilitasnya mampu melakukan siaran secara streaming dan live melalui kanal YouTube. Ini pengalaman yang luar biasa sekali bagi kami. Slide. Kegiatan promosi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelayanan bedah saraf, edukasi terhadap masyarakat dilakukan secara variatif. Talkshow di TVRI, sebagai narasumber di RRI maupun radio swasta, membuat artikel kesehatan dan mengadakan seminar kesehatan, bekerja sama dengan RS setempat maupun Pemda setempat senantiasa kami lakukan. Nah, tentunya kami ingin tahu tolak ukur, kami mengadakan atau kami mengunduhkan data untuk mengetahui apakah promosi yang telah kami lakukan sudah tepat sasaran, ataukah kami harus mencari cara yang lebih baik agar pesan yang kami maksud dapat tersampaikan ke masyarakat. Data yang kami kumpulkan terbatas pada pasien-pasien yang telah dilakukan tindakan operatif di Rumah Sakit Yohanes periode 2015 sampai April 2018. Data kami kumpulkan mayoritas adalah pasien laki-laki dengan total 621 pasien operatif. Kasus yang pertama merupakan kasus trauma paling banyak, kemudian yang kedua adalah vaskuler. Di sini kita pasien-pasien banyak stroke. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Kemudian kasus tumor, baik itu skala base maupun onkologi, menempati urutan ketiga. Berikutnya kasus bedah saraf pada anak, dan terakhir adalah kasus infeksi pada otak. Kemudian pada akhir 2018, Dr. Erik menyelesaikan pendidikannya dan memperkuat pelayanan bedah saraf di Nusa Tenggara Timur. Promosi mengenai informasi dan edukasi semakin masif kita lakukan dengan cara yang lebih kekinian melalui IG, melalui Facebook, dan YouTube. Kami pun juga senantiasa melakukan evaluasi secara berkesinambungan berkaitan dengan promosi yang telah kami lakukan, sehingga kami menemukan cara yang efektif agar proses edukasi semakin baik. Slide. Kami berkomitmen untuk mengadakan acara ilmiah secara rutin. Hingga saat ini adalah acara ilmiah rutin kami ketiga, yang bertujuan sebenarnya sebagai ajang silaturahmi dengan para senior dan berbagi pengalaman ilmiah dengan sejawat di bidang yang lainnya. Slide. Apa yang kita punyai? Rumah Sakit Yohanes yang merupakan rumah sakit rujukan untuk pelayanan bedah saraf telah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai sekali menurut kami, mulai dari ruang operasi yang telah dilengkapi oleh alat-alat yang canggih seperti mikroskop, kemudian microsurgery set,
ultrasonic surgical aspirator atau CUSA yang tadi disebutkan oleh Dr. Roland. Kemudian yang terutama adalah support maksimal dari sejawat patologi anatomi yang berkaitan dengan operasi kami di bidang onkologi dan skull base, sehingga kami dapat bekerja dan memberikan hasil optimal untuk pasien. Dan tentunya ruang perawatan post-op atau ruang ICU yang cukup representatif. Slide. Ada kalanya alat-alat canggih tersebut mengalami malfungsi, terutama diakibatkan oleh listrik ya. Pemadaman listrik, kadang-kadang saya merasa listrik di Nusa Tenggara Timur ini rada genit. Mati sebentar, kemudian nyala lagi. Dan itu justru merusak alat-alat kami. Tetapi kami tetap harus bekerja secara konvensional. Yang tadinya pakai bor elektronik, kita pakai bor manual. Dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Kami juga secara berkesinambungan saling berbagi ilmu, membahas kasus-kasus kompleks dengan sejawat lainnya melalui joint conference, dan selain sebagai pusat rujukan, juga merupakan pusat atau tempat pendidikan untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana. Kehadiran mereka ini, adik-adik penerus kami, menjadi penyemangat dan mengakselerasi kami untuk dapat melayani masyarakat semakin baik. Slide. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dan menjaga kualitas layanan yang kami berikan, apabila kami menemukan kasus-kasus kompleks, kami selalu berkonsultasi kepada para senior dan bila memungkinkan mengundang senior atau sejawat untuk dapat melakukan operasi secara bersama-sama di Kota Kupang. Pada slide tampak Prof. Eka sedang melakukan kunjungan dan pendampingan aktivitas kami di Rumah Sakit Siloam Kupang. Slide lagi. Nah, ini adalah beberapa kasus skull base dan onkologi. Wanita 36 tahun datang dengan penurunan kesadaran dan riwayat nyeri kepala dan gangguan penglihatan mata kanan. Dan inilah tipikal pasien-pasien tumor di Nusa Tenggara Timur. Mereka datang ke RSU sebagian besar dalam kondisi penurunan kesadaran, gangguan defisit neurologis yang permanen, sehingga output yang diharapkan tidak maksimal. Tumor sangat besar sekali, terus kemudian kami lakukan tumor removal, ini CT scan post-op-nya, tumor removal hampir 100%, pasien bagus, pulang dengan tersenyum. Slide berikutnya. Laki-laki 41 tahun dengan penurunan kesadaran dan riwayat demam serta lumpuh pada anggota gerak kiri. Ada tumor di sebelah kanan, kami lakukan aspirasi dilanjutkan dengan kapsul removal. Ini pasien-pasien infeksi. Slide berikutnya. Ini adalah wanita 38 tahun dengan keluhan nyeri kepala hebat, di mana pada slide ini tampak massa tumor yang ukurannya sangat besar sekali dan yang telah merusak tulang tengkorak kepala. Pada kasus ini kami bekerja sama atau joint operasi dengan sejawat bedah plastik. Kami melakukan tumor removal, sejawat bedah plastik melakukan rotational flap dan skin graft. Dan hasilnya luar biasa. Slide. Nah, ini beberapa pasien skull base dan onkologi yang telah dibantu oleh Dr. Elric untuk menjalani operasi tumor removal. Luar biasa sekali adik saya ini. Slide. Nah, pada suatu kesempatan saat diskusi dengan Prof. Ahmad Farid, beliau memberi arahan, Pak Doni, kasus apapun bisa menjadi topik dan bisa menjadi karya. Saya ingat betul kata-kata itu. Sehingga kami mencoba kasus-kasus yang kami temukan dan dilakukan tindakan operatif di Nusa Tenggara Timur, kami submit dan mendapatkan apresiasi dan akhirnya bisa publish di jurnal nasional maupun internasional. Berikut ini adalah beberapa kasus skull base onkologi yang telah dipublish. Laki-laki 23 tahun dipublish di Journal of Neurosurgery. Laki-laki 23 tahun dengan keluhan nyeri kepala. Awalnya
Kami curiga ini adalah suatu kasus trauma karena mirip dan sangat mirip dengan epidural hematom. Tetapi setelah kami evaluasi ulang, ternyata ini adalah kasus tumor yang telah mendestruksi tulang. Dan ini setelah dilakukan pemeriksaan PA, hasilnya adalah cranial fault germinoma. Kasus berikutnya adalah laki-laki 78 tahun dengan keluhannya di kepala pada wajah kanan. Pada kasus-kasus seperti ini sebenarnya pasien ini sebenarnya kami rujuk ke Jawa atau Bali. Tetapi pasien memilih, dok bisa nggak kita operasi di Kupang? Bisa Pak, tapi kita nggak punya MRI. Ternyata pasien pergi ke Surabaya hanya untuk melakukan MRI, kembali ke Kupang dengan menunjukkan hasil MRI dan hasilnya kita kerjakan. Dan ini adalah kasus pertama di Nusa Tenggara Timur. Kasus yang sangat jarang sekali ternyata, trigeminal neuralgia dengan hemifacial spasm, laki-laki pada 78 tahun. Nah, selama hampir 8 tahun, kami melayani masyarakat NTT, banyak sekali tantangan. Yang pertama, kami adalah senantiasa tertantang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan, meningkatkan, kemudian kami harus selalu senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, slide. Ya. Yang ketiga adalah kami juga harus senantiasa menjaga dan melengkapi instrumen bedah saraf dan pemeriksaan penunjang lainnya. Seperti saat ini kami belum memiliki fasilitas MRI. Ternyata setelah ditanyakan kenapa kok MRI belum tersedia, karena ternyata konsumsi listrik untuk MRI ini sangat luar biasa sekali. Sedangkan kendala kami di Nusa Tenggara Timur ini adalah listrik, di mana kadang mati lama, kadang padam sebentar, kadang genit, mati sebentar, nyala lagi. Kemudian adalah tantangan kami berikutnya adalah memberikan pelayanan bedah saraf kepada masyarakat NTT secara paripurna. Harapan kami ke depannya, pasien tidak perlu dirujuk ke luar NTT. Karena dengan peralatan yang lengkap, dan dengan peralatan yang lengkap, kami dapat mengundang guru, senior, dan sejawat untuk melakukan operasi bersama di Kupang. Slide. Dan setelah kita operasi bersama, saatnya kita bisa menikmati keindahan alam dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Misalnya di Labuan Bajo, yang sedang tren sekarang, ada Pulau Padar, ada Pink Beach, kemudian ada Komodo sendiri, dan kita ditawarkan untuk tidur atau menginap di kapal. Slide. Di Pulau Sumba ada tradisi atau festival budaya Pasola, biasanya pada bulan Maret dan bulan Februari dan Maret. Kemudian ada Pantai Nihiwatu atau Nihiwatu, dan sudah diakui oleh dunia bahwa ini adalah terbaik. Kemudian ada Nembrala Beach. Slide. Di Pulau Flores ada wisata sejarah, kemudian ada wisata religi, dan keindahan Taman Nasional Kelimutu. Slide. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dalam presentasi yang singkat ini? Dalam merintis pelayanan bedah saraf, promosi adalah poin yang paling utama. Sebagai media untuk memperkenalkan diri, memberikan informasi mengenai kemampuan apa yang kita miliki sebagai ahli bedah saraf, kontribusi apa yang dapat kita berikan nantinya, dan sebagai sarana untuk edukasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi dan submit kasus-kasus spesial ke berbagai jurnal ilmiah, baik itu nasional maupun internasional, untuk cakupan promosi yang lebih luas. Berikutnya adalah support dari manajemen dan pemerintah daerah setempat akan mempercepat pelayanan bedah saraf yang semakin komprehensif. Tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Farid dan Dr. Roland bahwa bedah saraf adalah kerja tim, terutama di daerah yang kondisi geografisnya seperti Nusa Tenggara Timur ini. Untuk adik-adik dokter umum yang bekerja di daerah,
Apabila menemukan kasus-kasus bedah saraf dan membutuhkan diskusi, silakan kontak nomor HP saya yang tertera di slide ini. Dan memang betul bahwa masih banyak kekurangan dalam hal pelayanan bedah saraf, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh kami. Saran dan masukan dari rekan-rekan sekalian sangat kami harapkan. Semoga sesi tanya jawab setelah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi, menjawab pertanyaan di mana posisi bedah saraf NTT, jawabannya adalah kita sedang berlari kencang mengejar ketertinggalan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.